Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Waruya an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Al-hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada pemirsa setia kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih merasakan manisnya iman dan juga Islam. Atas nikmat tersebut, mari bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, junjungan kita, suratul kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi, Nabi yang telah membawa kita semua dari gelapnya zaman jahiliyah menuju cahaya Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini bersama kita akan mentadaburi, membahas, mengkaji hadis yang pertama dari kitab Shaghirun Mukhtasar, dari kitab yang kecil ringkas tetapi padat isinya. Kita kenal dengan kitab Al-Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada yang bila diartikan yaitu kumpulan hadis-hadis yang berjumlah 40 hadis dari kitab Arba'in Nawawiyah. Padahal kenyataannya jumlahnya melebihi dari 42 atau 43 ataupun sekian hadis. Seperti halnya jamaah kita kenal ada kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik. Kitab Alfiyah yang telah disusun dikarang oleh Ibnu Malik. Secara bahasa Alfiyah ini adalah 1000 bait. Tetapi pada kenyataannya 1000 baitnya lebih. Begitu hadirin rahimakumullah kemurahan ilmu para alim ulama yang menginginkan kita semuanya cerdas dan pintar, sehingga beliau-beliau telah mengarang menyusun kitab-kitab terdahulu
supaya hari ini kita mudah untuk mempelajarinya. Hadirin wal hadirat, pemirsa kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh segala sesuatu di dalam amalia ibadah ini diperlukan namanya sebuah niat. Mahya niyah, apa itu niyah? Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat adalah kita mengejar satu perkara dan langsung dibarengi dengan amaliyah perkara tersebut. Kita niatkan nanti jam 2:30 atau jam 3 kurang seperempat kita akan mengerjakan sholat asar. Nah, nanti pas 2:30 itu sudah siap-siap dan kita akan langsung mengerjakan sholat asar. Itulah namanya niat yang langsung dibarengi dengan amal perbuatannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah makalah juga, kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Ini saking pentingnya niat, hadirin. Kam min amalin saghirin, berapa banyak jumlah amal kebaikan yang kecil, yang sedikit, tukabbiruhu niyah. Amal yang kecil yang kelihatannya remeh, tetapi tiba-tiba amal itu berubah menjadi amal yang besar. Karena apa? Karena niatnya dalam hati besar. Niatnya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi kita memberikan segelas air, segelas minuman, air mineral kepada saudara kita yang kehausan, itu bagi kita mudah. Tetapi bagi yang menerima air itu, Masya Allah, terima kasihnya luar biasa. Mendoakannya kita tidak henti-henti, kita didoakan dengan kebaikan-kebaikan. Bisa jadi kita memberikan air mineral yang harganya Rp5.000 katakanlah, itu nilainya jauh lebih besar daripada kita memberikan uang Rp50.000 tapi disertai dengan manna wal adha. Perasaan hati ingin disebut sebagai dermawan, perasaan hati ingin menerima imbalan yang lebih. Itulah hadirin. Amal yang kecil menjadi besar karena apa? Tukabbiruhu niyah. Menjadi besar karena dibesarkan oleh niatnya yang besar. Sebaliknya, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amal yang besar itu menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang kecil. Niatnya yang hanya menginginkan nikmat dunia yang qalil, yang fana. Nikmat dunia yang sedikit, yang nanti juga akan hancur. Hadirin rahimakumullah. Baik, kembali kita kepada hadis arba'in tadi. Ini adalah hadis yang pertama sebagai pondasi kita bahwa setiap kita beramal senantiasa kita dibarengi dengan rasa niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Libtigha'i mardhatillah. Semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari pujian dari manusia, pujian dari atasan, ya. Kemudian teman-teman yang tidak. Semata-mata kita menginginkan kemuliaan di kampung akhirat. Baik, hadirin jamaah pemirsa kajian rahimakumullah. Yakni hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh An Abi Hafsin. Hadis diterima dari abinya Hafs. Hafsah adalah putri Umar bin Khattab. Hafsah adalah istri Nabi SAW. Jadi sahabat Umar adalah mertua Rasulullah SAW. Bapak mertuanya Nabi. Dari sini saja kita sudah langsung bisa mengambil hikmah bahwa dalam Islam ini untuk menguatkan agama, menguatkan keilmuan, tidak hanya sekedar hubungan persahabatan saja jamaah. Melebihi dari itu. Yakni apa? Dikuatkan dengan pernikahan. Nah, ini anjuran untuk bapak-bapak ya yang memiliki putri ataupun putra kemudian punya sahabat. Itu didekatkan lagi persahabatannya dalam perjuangan ini. Tidak hanya sahabat semata, tapi lebih kuat lagi dengan ikatan pernikahan. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan bahwa suatu hari Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Semua amal tergantung pada niatnya.
Karena yang menentukan itu baik ataupun buruk, berpahala atau malah menimbulkan dosa, tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya setiap seorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Kemudian hadirin, setelah masalah niat, hadis ini mengisahkan asal urutnya di sana ada sebuah kota yang akan ditaklukkan oleh Nabi. Kemudian maaf hadirin, ada salah satu jamaah sahabat Nabi itu ingin ikut berhijrah ke sana, ingin perang ke sana, karena di kota itu ada salah satu wanita yang dia cintai. Pernah terlihat olehnya itu wanita cantik, sehingga jadi suaminya, bagaimana dia menjadi istriku dan sebagainya. Maka Nabi mengakui keadaan ini, sehingga dimuat dalam hadis supaya sahabat ini membersihkan keniatannya itu untuk hijrah maupun berperang tadi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sabdakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang niat hijrahnya, berpindahnya karena Allah dan kata Rasulullah, maka baginya pahala dan niatnya memang karena Allah dan Rasulullah saja. Tetapi sebaliknya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Apabila seseorang menginginkan hijrahnya ini karena menginginkan keinginan dunia yang ingin ia capai, awi mura'atin yankihuha. Yang kedua, ataupun beralasan karena di sana ada wanita yang ingin dia nikah, yang ingin dia cintai kemudian nikahinya. Atau hadirin bisa kita maknai mafhum mukhalafahnya. Ini tidak hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk seorang wanita, perempuan. Bisa dikatakan kalau perempuan berhijrah karena mencintai laki-laki yang dia cintai, nah ini pun sama. Seperti itu maksud ujian hadisnya ini. Fa hijratuhu lidunya awim ro'atin yang ya. Kemudian hijrahnya ini adalah kalau niatnya untuk dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia saja. Dan apabila hijrahnya untuk wanita, maka yang dia dapatkan pun akan mendapatkan wanita saja. Baik, hadirin rahimakumullah. Perintah kita senantiasa memperbarui niat sebelum beramal, sewaktu beramal dan setelah beramal, bahwa kita beramal semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah kami diperintah illa kecuali hanya untuk liya'budullah ay liyuwahidullah, kecuali untuk beribadah menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mukhlisin keadaannya dalam keadaan yang ikhlas, hunafa dan keadaan yang hanif, yang lurus, yang tidak berbelok-belok. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang lurus setelah dia memperbarui niat, kemudian dia mendirikan salat. Iqamatus shalah bukan fi'lus shalah. Iqamatus shalah adalah membawa seluruh ketaatan kita kepada Allah di dalam salat, kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam salat kita menundukkan pandangan, maka di saat di luar salat pun kita menundukkan pandangan. Di dalam salat kita banyak membaca tasbih, kemudian takbir. Maka di luar salat pun kita memperbanyak membaca tasbih dan juga takbir. Wa yu'tuz zakah, dan setelah kita mendirikan salat kita membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Apabila amal itu telah berkumpul, itulah disebut agama yang lurus. Hadirin rahimakumullah, demikian motivasi untuk kita semuanya supaya kita senantiasa diberikan niat yang tulus, yang ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena kepentingan dunia, tapi yang kita harapkan adalah kemuliaan akhirat. Mudah-mudahan motivasi ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan silahkan apabila video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, silahkan like, komen, subscribe dan juga share supaya terhitung amal jariah untuk kita semuanya. Ilahuna ilal liqa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.